Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan sanair, sobat Nusantara. Ketemu lagi dengan saya Hendro Saki dalam program Hasbi Hendro Saki Bicara. Baik, untuk edisi yang ke-24 kali ini kita akan bicara tentang thalassemia. Ya, kita tahu bersama bahwa pada tanggal 8 Mei lalu diperingati sebagai World Thalassemia Day atau Hari Thalassemia Sedunia. Nah, hari ini kita sudah kedatangan dua orang tamu. Yang pertama Bang Michael Octaviano. Ya. Assalamualaikum Bang, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Ya, Bang Michael Octaviano ini adalah seorang ASN dan juga aktivis kemanusiaan dan salah satu founder dari BFLF atau Blood for Life Foundation. Kemudian narasumber kedua kita adalah Ibu Siti Ramla. Assalamualaikum Bu, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Ibu Siti Ramla ini adalah seorang ibu warga Aceh besar yang hari ini hidup membesarkan 3 orang anaknya yang merupakan penyintas thalassemia. Baik, Bang Michael, ini thalassemia sebenarnya apa nih Bang? Dan bagaimana kondisinya di Aceh? Sebab menurut data yang kita dapatkan bahwa secara global dari jumlah populasi dunia itu jumlahnya ada 7% ya kalau secara global ya, secara dunia, dan di Indonesia itu penyintas thalassemia mencapai 10.000 sekian dan di Aceh itu jumlahnya hampir 1.000-an ya informasinya ya. Nah, sebenarnya thalassemia itu apa Bang? Ya, thalassemia itu adalah sebuah penyakit kelainan darah. Di mana biasanya masa darah yang normal tuh sampai 23 bulan, tapi yang penyintas thalassemia itu dia hanya sampai 2 minggu atau 21 hari, sehingga mirip-mirip seperti anemia. Jadi HB-nya rendah, kekurangan darah, kondisinya juga akan menjadi lemas gitu. Dan thalassemia ini adalah penyakit keturunan. Penyakit keturunan ya? Ya, keturunan yang berarti gen membawa gen ya? Dari seorang ayah dan seorang ibu yang memiliki sifat dan ketemu, dan akhirnya anaknya juga mengalami. Berarti bapaknya sebagai carrier lah, pembawa sifat-sifat itu Bang ya? Bapak dan ibu. Jadi dua-duanya bapak dan ibu ya? Jadi tidak bisa ibunya saja atau tidak bisa bapaknya saja. Itu kalau yang kita sebut thalassemia mayor gitu. Jadi memang di Indonesia ini 5 dari 10 kita ini ada pembawa sifat sebenarnya. 5 dari 10 orang. 10 orang. Gitu. Pembawa sifat dari thalassemia. Sementara untuk Aceh sendiri yang terdata itu hampir mendekati 700. 700 itu yang terdata saja ya? Belum lagi yang tidak terdata. Artinya ada pihak yang mungkin punya membawa itu tapi tidak melapor gitu ya? Ya, banyak yang mungkin yang mengalami thalassemia tapi dengan keterbatasan informasi dan juga merasa bahwa ini adalah penyakit kampung atau lemas-lemas gitu, tidak melakukan deteksi ke rumah sakit. Dan juga memang terbatas juga di rumah sakit daerah yang memang yang memiliki ini di Zainuddin gitu. Terbatas untuk mendeteksinya, pengetahuannya atau dokternya juga. Nah, BFLF sendiri dalam kerjanya terkait dengan thalassemia ini ngapain aja Pak? Ya, awal berdirinya BFLF sebenarnya untuk thalassemia. Untuk thalassemia. Karena kan Blood for Life Foundation darah kehidupan. Thalassemia itu dia harus ditransfusi sehingga kebutuhan darahnya itu tinggi. Akhirnya kita mencari-cari pendonor untuk khusus thalassemia. Pada saat pencarian donor ini kita melihat bahwa dari seluruh Aceh itu di Zainuddin, sehingga banyak thalassemia yang harus memiliki tempat tinggal gitu. Akhirnya kita buat juga rumah singgah gitu. Selain itu juga kita ada program namanya antar jemput pasien. Ini contoh salah satunya Ibu Siti ini gitu. Ada yang dari Lampung, ada yang dari Sare juga, ada yang dari Lampung. Antar jemput untuk transfusi untuk darah. transfusi darah itu bawa dari rumah ke rumah sakit. Setelah itu dari rumah sakit kita antar lagi ke rumahnya. Dengan kondisi jarak yang begitu jauh dari rumah
tidak memiliki transportasi dan rumah keluar ke jalan aja jauh gitu. Termasuk juga kita ingin bahwa anak-anak penyintas thalassemia ini tidak berlama-lama libur sekolahnya, sehingga pada saat mereka libur mereka ketinggalan pelajaran. Pada saat ketinggalan pelajaran mereka biasanya minder. Makanya banyak juga yang penyintas thalassemia itu putus sekolah. Nah, inilah yang kita harapkan anak-anak ini tetap bersekolah dan tetap belajar. Alhamdulillah anaknya Ibu Siti termasuk yang juara di sekolahnya. Walaupun harus transfusi setiap bulan, minimal sebulan sekali lah. 2 sebulan sekali. Iya, Bu Siti, Ibu anaknya 3 orang ya? Ya. Dan tiga-tiga thalassemia ya, dipastikan sudah penyintas thalassemia. Saya anak yang ketiga ini belum tunggu diperiksa dulu. Oh, belum diperiksa ya? Belum. Nah, Ibu mengetahui anak Ibu thalassemia gimana ceritanya? Ya anak pertama karena demam. Anak pertama berapa tahun? Sekarang? Yang sekarang sudah 11 tahun. 11 tahun ya. Nah, umur berapa Ibu tahu dia terkena thalassemia? 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Itu gimana ceritanya yang bisa Ibu tahu? Pertama kan si Hafiz demam tinggi sampai 40 itu 40 derajat. Bawa ke rumah sakit Ibu dan Anak dulu. Pas sampai sana HB-nya 5. Transfusi 3 kantong. Selang 3 bulan demam tinggi lagi. HB-nya rendah lagi. Udah 3 kali transfusi, kan selang-selang 3 bulan sekali. Baru teraba limpanya waktu diperiksa sama dokter anak. Suruh periksa ke Prodia. Suruh jumpai dokter Heru, baru tahu Hafiz kena thalassemia. Pas anak kedua, cepat ketahuannya, Amirullah, umur 3 bulan. Umur 3 bulan sudah terdeteksi ya? Dan ini yang terakhir belum dilakukan pemeriksaan ya? Belum. Katanya suruh tunggu dulu. Kalau misalnya dia kenapa-napa ya usah periksa dulu lagi. Tapi suruh tunggu sampai umur dia 3 tahun dulu. Kalau misalnya dia nggak demam, kalau nggak ada efek apa-apa. Nah, tadi Bang Michael mengatakan bahwa thalassemia ini kan merupakan penyakit yang membawa sifat ini disifati bisa oleh ayahnya atau ibunya. Nah, kalau dari keluarga Ibu yang membawa sifatnya ini belum tahu, Ibu atau ayah belum pernah periksa ya? Saya ya udah periksa dulu. Ibu udah periksa? Udah. Dan Ibu? Anemia. Thalassemia juga? Saya anemia. Anemia. Ya. Kalau bapaknya? Belum periksa. Belum pernah diperiksa ya. Nah, ini gimana Bu? Selama merawat siapa tadi? Hafiz sama Amirullah, itu gimana? Apa setiap harinya mereka membutuhkan transfusi? Enggak, seharusnya kalau misalnya orang tuh kan kalau misalnya sehari-hari kan sekolah, kayak Hafiz kan udah besar kan, pagi sekolah, siang pergi TPA, sore ngaji sampai malam jam 10 kan. Nanti kalau misalnya udah lelah, udah nampak dia nggak mau beraktivitas lagi, sekolah nggak mau pergi, kemanapun kalau saya suruh pergi ke pasar suruh belanja, kadang pegal kaki katanya. Saya berarti kalau tanda-tandanya udah kurang HB, baru kami bawa itu. Kalau misalnya nggak, saya telat bawa itu kan, sampai rendah HB nanti drop. Bu, tadi kan setelah diperiksa, kemudian dinyatakan bahwa si Amirullah sama si Hafiz dinyatakan thalassemia gitu. Nah, ada ciri-ciri, maksudnya secara fisik mereka ada sakit atau apa gitu Bu, kalau thalassemia ini? Demam. Demam ya. Demam itu terjadi setiap? Kalau udah kurang HB. Setiap sebulan sekali, 2 bulan sekali demam tinggi gitu. Selain itu ada lagi nggak penyakit lainnya Bu? Pegal. Pegal ya. Sakit nyari sendi-sendi kayak itu. Nah Ibu sendiri tahu nggak apa itu thalassemia ketika awal-awalnya? Enggak.
Nggak tahu sama sekali ya? Karena saya nggak pernah dengar anemia sama leukemia. Anemia dan leukemia yang ibu tahu ya. Nak, tadi kan satu tahun setengah kan setelah deteksi bahwa sebagai pengidap thalassemia. Nah, itu rutin Bu transfusi darah, rutin ya? Rutin. Setiap berapa bulan sekali? Pertama ketahuan 3 bulan. Semakin besar orang ini, makin cepat transfusinya. Pertama 3 bulan, berarti 2 bulan sekali, 2 bulan sekali, sebulan sekali. Sekarang udah 20 hari sekali. 20 hari sekali untuk keduanya, Hafiz dan Amirullah itu. Iya. Dan limpahnya pun Hafiz sudah mulai besar. Ini repot nggak Bu mengurusin anak yang penyintas thalassemia gitu? Kalau bilang repot sebenarnya kalau repot. Karena sekarang Om Pai serba sendiri. Kerja sambil mengurus anak. Ibu kerjanya apa? Kerja ya, cuci baju rumah ke rumah. Oh, cuci baju dari rumah ke rumah ya. Itu jalan kaki karena jarak jauh dari. Nggak ada kendaraan bermotor ya? Enggak. Sambil bawa yang ketiga nih. Sambil bawa yang kecil ini ya. Jadi setiap hari nyuci sambil membawa anak transfusi, antar anak sekolah. Sampai sore tuh. Sampai sore, malam kan kayak serah juga. Ngurusnya anak ketiga lagi. Karena menyusui. Pernah nggak hampir menyerah gitu Bu? Menyerah ini aduh udah capek ini merawat anak. Pernah. Menyerah apa? Menyerah kenapa pada saat? Saya kan kayaknya rasanya udah lelah itu. Menyerah, apa ya lah? Kayak saya kalau misalnya nengok anak-anak kasihan gitu. Kalau misalnya saya pernah ngerasain kayak mana susah sama orang tua, kayak mana saya harus kerja keras kami sekolah, kayak mana saya harus jualan dari kecil sampai saya udah gadis gitu kan. Saya membantu orang tua terus. Jangan sampai anak saya ngerasain seperti itu. Tapi ya, kayak mana mau bilang, setelah saya menikah, kalau bilang ketenangan cuma berapa tahun aja. Yang selanjutnya saya harus hadapi sendiri gitu. Dari umur si Hafiz 5 tahun sampai Hafiz 7 tahun. Untung ada Pak Michael yang bantu kemarin. Pas pulang, kirain udah adalah rasa bahagia kan. Tapi enggak juga, sampai harus ngurus. Kan saya kemarin operasi untuk dia. Tapi saya harus nyuci baju. Kan biasa kalau orang habis bayar kan nggak boleh kerja keras. Tapi apa boleh buat, untuk sehari-hari aja saya harus mikir ya itu. Kayak mana untuk jajan orang ini. Per hari untuk Hafiz sama Amir aja itu lebih kurang, cuma saya sanggup 15 sampai 20 ribu. Sedangkan gaji saya aja nggak sampai 10 ribu per hari. Kadang susah itu. Mau bilang sama saudara walaupun kita sekali 2 kali dibantu, pas terus kan nggak berani. Yang ada bukan ditolong, dicemoohin. Bukan kita dengar keluarga aja, belum lagi dari tetangga-tangga gitu kan. Pokoknya gimana, aja. Tapi berusaha untuk sabar, untuk kuat. Padahal dalam hati pernah saya bilang ini, kalau misalnya bunuh diri itu nggak dosa, udah saya bunuh diri, saya bilang. Tapi pas bawa anak lagi, saya merasa umumnya udah kuat lah untuk hadapi. Untuk bisa membahagiakan orang ini aja udah alhamdulillah. Mungkin susah saya, lebih susah lagi orang lain. Itu aja yang saya pikir. Kalau yang lain nggak saya mikirin lagi. Kalau misalnya ayahnya kayak mana, nggak saya pikir lagi. Yang penting anak aja saya pikir. Kalau misalnya ayahnya nggak berubah juga, saya nggak tahu mau bilang apa. Itu mungkin udah takdir saya. Tapi ini Ibu tetap semangat lah membesarkan mereka nih, walaupun dengan persoalan mereka sebagai penyintas thalassemia tadi Bu. Masih ada harapan mereka sembuh atau apa gitu? Ada. Saya selalu Ibu punya harapan mereka sembuh? Hah? Punya harapan bahwa mereka akan bisa sembuh?
yakin saya, karena kan insya Allah kadang orang tuh, walaupun dengan keadaan orang tuh seperti itu, saya yakin kayak nampak sekarang aja Hafiz selalu membanggakan orang tua, walaupun dengan kondisi dia seperti itu. Apalagi orang tua masing-masing punya titel sendiri. Hafiz pintar bagian apa, Amir bagian apa. Kayak gitu. Bang, ini bisa sembuh memang thalassemia itu? Itu mujizat. Kalau disampaikan oleh secara medis ya seumur hidup dan bahasanya kan seumur hidup harus ditransfusi darah, otomatis kan untuk sembuhnya kan kecil. Tapi kalau saya selalu katakan bahwa penyakit itu Allah yang sembuhkan apapun itu. Ya, yang penting kita minta aja sama Allah, insya Allah sembuh. Gitu. Nah, dalam beberapa kasus angka usia atau harapan hidup para penyintas thalassemia ini berapa tahun? Jadi sebenarnya thalassemia ini dia bisa mencapai sebuah ketahanan kehidupan yang jauh lebih lama kalau mengikuti aturan gitu. Kata Ibu Siti tadi, anak yang Hafiz, HB-nya 5 baru ditransfusi. Itu sebenarnya sangat merugikan penyintas. Karena pada saat HB-nya 5, dia harus membutuhkan darah itu 5 kantong. Satu kantong itu kan dia satu angka naiknya. Sehingga pada saat semakin rendah, transfusi semakin banyak itu sebenarnya nggak baik. Karena menumpuk zat besi yang ada dalam tubuhnya. Karena darah itu kan menumpuk. Pada saat zat besi yang menumpuk itu nanti limpanya hitam, membesar, dan itu bisa diangkat limpanya. Nah, tapi yang harus dilakukan adalah pada saat HB-nya 10 harusnya sudah ditransfusi, sehingga kebutuhannya misalnya 9, 10 itu kebutuhan transfusi cuma satu kantong aja. Nah, cuma kan realita kenyataan di lapangan kan tidak seperti itu. Misalnya beliau yang di daerah Sibre ya. Nah, di daerah Sibre saja itu kondisinya sulit untuk datang ke ZA. Konon lagi di 23 kota yang harus ke ZA. Jadi kalau kita dengar dan kita bukan dengar, kita lihat lah. Karena kebetulan karena kita udah 14 tahun. Itu ada yang naik sepeda motor, naik kereta dari Aceh Selatan Untuk membawa anaknya untuk transfusi di ZA. Bayangkan bagaimana, pernah jatuh ibu ya berapa kali bapak itu, kan resiko di jalan nyawanya. Ada yang dari Gayo Luwes harus datang ke ZA. Saya katakan kenapa harus ke ZA, kenapa tidak transfusi di kabupaten rumah sakit daerah? Karena di rumah sakit daerah juga darahnya tidak terpenuhi, tidak cukup, tidak ada gitu. Dan ada beberapa pasien mengatakan, Pak, saya harus darah itu calo darah, minta sama orang-orang yang di dekat rumah sakit, yang tidak bayar 300.000. Juga dia sakit, uang nggak ada, darahnya juga harus dicabut. Ini kan sebuah problem yang luar biasa. Yang sebenarnya nggak mungkin, nggak boleh, karena manusia kan banyak di kabupaten itu. Tapi kan kita harus kan kesadaran kepedulian. 13 jam, 14 jam dia harus datang ke ZA untuk ditransfusi satu kali per bulan. Intinya apa? Bahwa di ZA, di Banda Aceh ini memiliki harapan gitu. Tetapi itu sebenarnya nggak baik untuk para penyintas thalassemia. Karena jauh kondisi. Ini kan tadi abang sampaikan bahwa penyakit regeneratif yang oleh gen. Artinya kan kita bisa tracing, Nah, upaya ini aja nggak bang? Artinya biar ini tidak menyebar, artinya terlokalisir aja. Jadi misalnya si A tidak menularkan kepada si B ketika dia menikah. Ini upaya-upaya seperti ini ada nggak bang? Yang dilakukan oleh sampai hari ini belum pernah ya. Jadi upayanya adalah sebelum melakukan pernikahan harusnya ada tes darah. Jadi harusnya dibuat sebuah regulasi tes darah bagi pasangan yang melakukan pernikahan sehingga terdeteksi
Dan kalau seandainya nanti terdeteksi ada pembawa sifat thalassemia, diusahakan kalau ya bagaimana ya diusahakan kalau bisa jangan menikah gitu. Betul. Karena efeknya nanti ke anaknya. Ke anaknya kan, kasihan anaknya ya. Ya, oke. Atau tidak memiliki anak kan? Atau sama orang yang tidak ada pembawa sifat karena kan cakupannya bisa lebih rendah, misalnya 25% daripada dua-dua pembawa sifat tidak menjadi mayor. Mayor ini kan inilah yang dilakukan transfusi darah. Tapi kalau pembawa sifat seperti Bu Siti kan anemia tuh, dia nggak transfusi, tapi ada pembawa sifatnya. Gitu. Tapi kalau dua-duanya ketemu, Betul. barulah dihaji. Jika hal-hal yang abang sampaikan tadi ini tidak dilakukan, artinya penyebaran ini akan semakin Di banyak. Aceh ini udah macam gunung es, udah tertinggi di Indonesia. Thalassemia di Indonesia tuh di Aceh. Aceh paling tertinggi. Iya, dibanding dengan presentasi jumlah penduduk. Misalnya jumlah penduduk kita kan hanya 5 juta lah kita, 5 juta. Tapi dengan tingkatnya udah hampir 700.000 itu kan tinggi sekali. 1000 itu yang terdata ya. Iya, Belum ada orang yang terdata di ZA sekitar 700-an ya, yang mendata dan melaporkan. yang melakukan kegiatan transfusi, pengobatan dan sebagainya, belum lagi yang lain-lain gitu. Jadi kalau tidak dilakukan tracing, tidak dilakukan pencegahan, ada sosialisasi yang kuat, habis itu juga tidak dilakukan pemeriksaan tes darah oleh para KUA, puskesmas dan sebagainya, saya pikir ini akan membuat generasi masa depan Terancam kita nih bang, terancam ya. Ini siapa yang paling punya peran nih bang? Paling peran besar untuk. ya kalau punya peran besar ya pasti pemerintah, Iya, pimpinan lah. Ya kalau di kita ya kepala daerah, ya kan, gitu, membuat sebuah pergub, karena di Jakarta udah ada pergubnya melakukan itu. Kita belum ada ya. Kita belum ada. Pergub tes darah untuk sebagai pasangan yang menikah. Itu nanti kan efeknya kan ke dinas kesehatan, habis itu juga ke teman-teman dari rumah sakit, terus juga banyak yang bisa terlibat gitu. Sepertinya ya mungkin ada support dari Baitul Mal juga dan sebagainya. Karena hampir rata-rata penyintas thalassemia itu ya kondisinya ya di bawah kondisi ya di bawah garis kemiskinan ya. Mampu, dan kondisi ini. Dan ini cukup, kalau saya ini cukup sedih gitu. Belum lagi cerita bahwa thalassemia ini harus mendapatkan obat namanya zat klasi besi untuk menurunkan zat besi yang ada dalam tubuh. Nanti kan kalau thalassemia ini cirinya berciti ya, turunnya membengkak nih, limpanya ya. Jadi dia harus dikasih obat zat klasi besi. Nah, sementara obat zat klasi besi ini mahal. itu yang ada, itu mahal memang kan dari BPJS kan. Itu yang ada cuma di ZA. Di kabupaten lain itu nggak ada. Sehingga hanya untuk minta obat aja mereka jauh-jauh datang dari Pintu, Kabupaten, dari Luwes kemari. Bayangkan dengan perjalanan yang begitu jauh, kondisi yang lemas, ongkosnya bagaimana, dan kehidupannya di sini, terus di sini mereka juga tidak bisa menginap di rumah sakit karena rawat jalan ya Bu ya. Iya. Harus cari tempat penginapan, rumah singgah. Terus anaknya tidak bisa sekolah. Bu Siti, kalau Hafiz sama Amirullah tadi ada pernah sakit lama gitu nggak? Ada penyakit penyerta lainnya nggak selain misalnya demam misalnya atau sakit apa gitu? Penyakit penyerta misalnya sakit apa gitu yang parah? Nggak ada ya? Jadi dia memang hanya demam aja ya? Apa kemarin tuh ada drop sampai dia waktu transfusi sesak nafas. Sesak napas ya? Bu, kalau dukungan misalnya dari masyarakat gitu kepada ibu keluarga gitu ada nggak Bu? Misalnya dari keluarga, dari tokoh masyarakat gitu yang mendukung ibu ini kan karena kita katakan ini kan salah satu penyakit yang jarang lah gitu Bu ya. Itu dukungan dari kampung misalnya itu ada nggak? Nggak ada Bu ya? Dari pemerintah gitu berupa ransum atau gizi-gizi yang dikirimkan setiap bulan itu nggak ada. Itulah kemarin Jadi lah. membesarkan anak-anak sendiri tanpa ada perhatian yang lain gitu. Ya udah. Ya ada orang yang nolak, malah
iri tempat lain gitu. Maksudnya gimana? Saya kan kayak kemarin ada bantuan dari bapak lah gitu. Orang saya yang di situ pada iri kayak gitu. Ibu mendapatkan bantuan, mereka iri gitu lah. Kayak aneh itu. Itu Bu, suka dukanya yang Ibu, ini kan hampir 11 tahun membesarkan Hafiz sudah, itu banyak sukanya atau banyak dukanya? Banyak duka. Nah, banyak dukanya Bu, apa yang bisa ada nggak hal-hal yang paling duka yang pernah Ibu alami, yang mungkin paling berat kali ini? Waktu kebakaran rumah. Kebakaran rumah. Waktu kebakaran rumah baru berapa bulan bangun lagi dari nol. Masuk lagi ayahnya ke jeruji besi. Disitulah rasanya hancur itu. Semuanya kayaknya nggak, untuk bertahan kayaknya agak susah itu. Tapi semenjak kalau kita nengok wajah Hafiz, wajah Amir, timbul lagi rasa semangat tuh. Jadi nggak rasanya mau kita nyerah, pas nengok anak-anak kuat lagi, semangat lagi. Jadi dalam hati mungkin udah takdir saya, jalan saya seperti ini, saya jalani. Jangan pernah saya nengok ke bawah lagi. Coba saya berusaha untuk nengok ke atas, saya lihat lagi ke atas. Mungkin susah saya lebih susah lagi orang di bawah mungkin. Jangan pernah nengok ke belakang lah gitu. Walaupun sedih, walaupun kayak mana, saya berusaha untuk anak-anak untuk kuat. Saya nggak pernah nampakin sama Hafiz, sama Amir kalau saya itu sedih itu. Saya selalu bawaannya ceria kayak seperti mereka itu. Jadi makanya orang-orang kampung atau yang orang-orang terdekat nggak tahu susah senangnya saya itu. Nggak tahunya ya biasa-biasa aja gitu. Karena saya nggak pernah, termasuk sama keluarga sendiri, saya nggak pernah juga bilang kalau saya lagi susah kali, nggak juga. Percuma. Saya kalau kita cerita percuma juga. Gitu. Daripada kita direndahkan, lebih baik diam aja. Nah, anak-anak Ibu tahu nggak mereka nih bahwa mereka nih thalassemia? Enggak. Nggak tahu ya? Ya. Cuma Hafiz baru mulai bertanya, kenapa saya harus transfusi katanya. Kenapa harus transfusi darah setiap hari? Ada Ibu jelasin bagaimana cara Ibu menjelaskan? Ada, saya bilang, waktu abang nggak transfusi darah kayak mana abang rasain? Capek katanya. Lemah kata dia, sakit, sendi-sendi semuanya dia bilang. Itu tiap malam, dua-duanya tuh saya harus lepas tangannya, gusuk-gusuk orang tuh dulu. Kalau nggak bisa tidur orang tuh, pegal-pegal semua kaki badannya badan. pegel gitu kan. Kadang kan kasihan nengok ya kan. Udah tuh, dia bilang Hafiz, kalau misalnya sekali aja nggak suntik, bisa nggak? Mama boleh aja stopin abang, nggak usah ke rumah sakit. Tapi waktu abang rasain gimana? Saya bilang itu kan. Pas dia bilang, oh nggak bisa juga Mak ya katanya. Terus abang sampai kapan katanya? Sampai abang sembuh kayak gitu aja bilang. Nggak saya jelasin habis tuh karena kan pikiran si Hafiz masih rentan kayak gitu, takutnya jadi beban. Biar orang tuh jalani kehidupan orang tuh kayak mana aja itu. Oh, orang tua tuh main kayak gitu. Nggak saya larang-larang. Cuman saya bilang aja jangan capek-capek kali ya. Gitu. Enggak juga, cuman biasa aja. Tapi kalau saya selalu sama Hafiz. Hafiz yang paling setia lah. Dia mau temani mamanya, maksudnya mau jagain lah adik-adiknya. Enggak banyak main lah di luar. Dia banyak jaga adiknya. Walaupun dengan umur dia baru 10 tahun, jalan 11 ya. Hafiz kuat orangnya. Dibandingkan yang kedua agak lemah orangnya. Udah tuh minder yang kedua. Nggak kayak Hafiz
cepat berkomunikasi dia sama orang. Nah, tadi Bang Michael kan ada sampaikan bahwa penyintas thalassemia ini perlu obat apa tadi, penurun kalsium dan juga asupan nutrisi darah. Nah, itu di rumah sakit Zainal Abidin itu prosedur pelayanannya mudah atau dilayani dengan baik, itu gimana pelayanannya? Kalau di Zainal Abidin soalnya mudah. Kalau di rumah sakit nggak ada obat tuh. Rumah sakit lain nggak ada. Cuma Zainal Abidin di aja. Zainal Abidin itu mudah pelayanannya kan? Pelayanannya bagus ya? Itulah cuma di Zainal Abidin aja. Nggak ada, kalau tempat lain cuma transfusi aja, nggak ada pemeriksaan apa-apa. Makanya percuma aja kalau ke rumah sakit lain itu. Dianggapnya, oh anak cuma butuh transfusi, padahal hal yang lain kayak Bapak bilang tadi, karena kan penumpukan zat besi orang nih. Kayak Safis kan sekarang pertumbuhannya juga udah kurang kan. Seharusnya Safis setiap hari Rabu harus ke endokrin. Harus pemeriksaan pertumbuhan dia. Oh, jadi karena memang ada penghambat pertumbuhan ya, rata-rata yang penyintas thalassemia tingkat pertumbuhannya tuh tingginya nggak ini. Keterlambatan pertumbuhan itu apa hanya fisiknya atau juga yang lainnya Bang, misalnya cara berpikirnya atau lain-lain? Ya, sebenarnya kalau cara berpikir itu bakal terhambat juga kalau seandainya dia sering-sering lemas tadi, sudah begal semuanya. Yang paling nyata bahwa memang pertumbuhannya itu tingginya contohnya itu nyaris cenderung seperti kecil gitu, tidak seperti umur misalnya ada kelas 6 SD udah seperti ini, yang penyintas itu agak yang kecil kan. Nah, itu tadi karena pertama ya HB yang dibawa orang tua ke transfusi itu HB-nya rendah gitu. Padahal HB 9-10 itu udah harus transfusi. Jadi biasanya dia harus 15 hari sekali malah. Ada yang 2 minggu sekali ya, 10 hari sekali harus transfusi untuk menjaga proses HB-nya itu biar stabil gitu. Cuman kan kita nggak bisa juga. Misalnya di daerah itu pada saat dilihat HB-nya 8, 7, 9 nggak dikasih transfusi, dianggap biasa gitu. Jadi sehingga ini nggak perlu nih, udah bawa pulang aja gitu. Seperti tadi, zat klasi besinya nggak ada, pemeriksaan yang lainnya nggak ada, kebutuhan darahnya juga susah dapatnya di unit-unit di daerah ya gitu. Jadi sehingga kenapa di Zainal Abidin poli thalassemia itu sehari itu 60 dia tangani terus setiap hari itu dari pagi sampai itu 60. Makanya kebutuhan darah di Banda Aceh ini kan tinggi untuk thalassemia saja. Thalassemia itu berapa kebutuhannya per bulanan? Pokoknya per bulan itu hampir 600 lebih. 600 kalau sampai 600 lebih itu satu thalassemia itu 2 kantong saja, itu hampir 1.200 per bulan aja. Untuk thalassemia itu belum lagi kalau bicara yang ada yang per 2 ya. minggu. Untuk thalassemia saja ada yang per 2 minggu. Ini kita rata-rata sebulan aja. Tapi kan yang lain kan ada yang 2 minggu sekali. Berarti kan bisa hampir mendekatin di atas itu gitu, untuk thalassemia saja. Dan itu seumur hidup mereka? Seumur hidup. Malah ada yang kemarin ada yang pasien pernah yang kita bantu itu Ibu Aisyah dari Biru itu ada yang 65 tahun. 65 tahun ya masih bertahan hidup dan transfusi. Ya, mungkin tadi itu pada saat umur segitu baru ketahuan gitu. Mungkin kan pengetahuan thalassemia ini kan tidak semua juga paham gitu kan. Makanya Ibu Siti ya wajar, Ibu Siti yang tingkat beliau di Sibre saja, kami ini yang terjemput nih. Pelayanan yang BFL berikan itu bertahun-tahun antar jemput. Kalau mau transfusi kami jemput, pulang, nanti tinggal di rumah singgah dulu. Besok ambil darah lagi. Tiba-tiba nanti di poli nggak ada darah juga. Habis itu nginap dulu, lihat kondisinya, baru nanti kami antar gitu. Setiap hari.
Luar biasa BFLF nih Bang, membantu masyarakat. Mohon doanya. Terima kasih banyak nih, Bang. Pelayanannya maksimal betul. Sama. Nah, Tapi selama ini dengan Bang Michael terus Bu ya? Bagus Bu pelayanan beliau ya, maksudnya luar biasa ya. Luar biasa untuk semangat, apalagi hal-hal untuk anak-anak ya. Nomor satu lah, di nomor satu kan. Apalagi Bapak emang betul-betul penyayang sama anak-anak. Ya. Semenjak kenal Bapak, berarti udah jalan hampir 4 tahun ya Pak ya. 4 tahun dengan Bang Michael terus selama ini Bu ya. Silaturahmi sama Bapak, pokoknya Hafiz saja kalau udah ke rumah singgah nggak mau pulang. Karena nyaman, lebih nyaman di sana. Bapak sehari lagi ya katanya. Oke Bu, mungkin yang terakhir Bu, apa yang Ibu ingin sampaikan terhadap pemerintah terkait dengan apa yang Ibu alami saat ini? Kami pengen ya untuk pemerintah banyaklah perhatian untuk anak thalassemia, karena anak thalassemia emang butuh kasih sayang dari semua orang. Karena anak thalassemia emang butuh semangat, karena nggak semuanya beruntung seperti anak-anak thalassemia kayak gitu. Karena anak thalassemia kan semua serba terbatas, dari sekolahnya, dari ya untuk bermainnya nggak seperti anak-anak yang lain lah gitu. Saya untuk mendukung anak-anak thalassemia, apa hobinya, maksudnya biar adalah orang tua untuk mencapai kelebihan orang tua lah gitu. Bang Michael, poin akhir yang ingin disampaikan? poin akhirnya disampaikan bahwa anak-anak penyintas thalassemia ini memang udah qadarullah ya. Dan ini apapun mereka adalah generasi bangsa yang harus sama-sama kita perhatikan semua. Yang kedua adalah karena kebutuhannya darah, ayolah kita sama-sama mendonor. Tapi mendonornya juga dengan mendonor sehat juga gitu ya. Karena banyak juga yang thalassemia yang pendonor pada saat kena di thalassemia terjadi alergi, flu, karena yang pendonornya ya rokoknya kuat gitu kan, nggak baik juga untuk anak thalassemia. Harus darah yang sehat lah gitu ya. Malah saya nih insya Allah nih Bang Hendro, saya insya Allah niat saya mau ajak para pendonor penghafal Quran untuk anak-anak thalassemia khusus, karena dalam hadis dikatakan darah dan daging orang penghafal Quran mengandung Al-Quran. Mudah-mudahan dengan para penghafal Quran yang seluruh Aceh mendengar, darahnya masuk, insya Allah Allah berikan kesembuhan. Yang ketiga adalah memang kalau bisa di setiap daerah itu diberikan zat kelasi besi sehingga tidak lagi datang ke Zainal Abidin dengan kondisi mereka yang sulit dan sebagainya, capek dan apa. Yang keempat ya kita seperti kata Ibu bilang, semua pihak ayo kita bahagiakan thalassemia. Saya rencananya di ZA tuh harusnya ada ruang bermain lah. Ruang bermain selama ini nggak ada ya? Ya dulu pernah BFL buat, cuman karena ZA sering pindah akhirnya kita sendiri buat. Ada ruang bermain, ada ruang baca, dan saya ingin buat program namanya Hospital School for Thalassemia. Jadi ada relawan guru yang mengajarkan anak-anak di thalassemia sehingga mereka tidak ketinggalan untuk kedepannya itu. Dan yang terakhir, mudah-mudahan pemerintah membuat regulasi bekerja sama dengan semua pihak, yaitu memeriksa darah sebelum perkawinan dilakukan. Dan insya Allah, kalau saya yakin akan sembuh, karena tidak ada penyakit di dunia ini dan Allah tidak ada obatnya. Minta aja sama Allah. Ayo bersama BFLF kita bantu anak-anak thalassemia semuanya. Baik, Bang Michael, baik Bu Siti, terima kasih atas kehadirannya. Baik, saudaraku sebangsa dan tanah air, demikian episode ke-24 kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.